Selanjutnya, mari kita berfokus pada model transportasi seimbang yang diselesaikan dengan menggunakan teknik transportasi. Teknik transportasi biasanya disajikan dalam bentuk elementer yang tampak sepenuhnya terpisah dari metode simplex, namun teknik ini tetap mengikuti langkah-langkah dari metode simplex. Nah, untuk teknik transportasi, model yang kita punya disajikan dalam bentuk tabel transportasi. Sebagai contoh, misalkan ingin dikirimkan sejumlah barang dari 3 buah gudang, yang kita sebut gudang ini sebagai sumber, ke 4 lokasi tujuan dengan biaya dari setiap lokasi sumber ke lokasi tujuan diberikan pada tabel di sebelah kiri. Dari tabel ini bisa kita lihat, ini 10, 0, 20, 11, dan seterusnya merupakan ongkos atau biaya pengiriman dari sumber I ke tujuan J. Misal, dari sumber 1 ke tujuan 1, maka diketahui ongkos atau biaya pengiriman per unit barangnya adalah 10 satuan. Sedangkan ongkos dari sumber 1 ke tujuan 2 adalah 0. Ongkos dari sumber 1 ke tujuan 3 adalah 20. Lalu ongkos dari sumber 1 ke tujuan 4 adalah 11. Ongkos dari sumber 2 ke tujuan 1 adalah 12. Ongkos dari sumber 2 ke tujuan 2 adalah 7. Ongkos dari sumber 2 ke tujuan 3 adalah 9. Ongkos dari sumber 2 ke tujuan 4 adalah 20, dan seterusnya. Jadi di baris ketiga ini menyatakan ongkos atau biaya pengiriman dari sumber 3 ke setiap tujuan yang disajikan pada kolom 1 sampai kolom 4. Sedangkan di kolom paling kanan ini menyatakan jumlah persediaan di setiap sumber. Oleh karena itu, diketahui bahwa di sumber 1 terdapat persediaan sebanyak 15, di sumber 2 terdapat persediaan sebanyak 25, dan di sumber 3 terdapat persediaan sebanyak 5. Dengan total permintaan di tujuan 1 disajikan pada baris permintaan. Jadi di tujuan 1 terdapat 5 permintaan, di tujuan 2 terdapat 15 unit permintaan, di tujuan 3 terdapat 15 unit permintaan, dan di tujuan 4 terdapat 10 unit permintaan. Dan tabel transportasi dari masalah ini disajikan sebagai berikut, di mana pada tabel ini diketahui karena terdapat 3 sumber dan 4 tujuan, maka kita buat tabel dalam bentuk 4 kolom dan 3 baris, di mana setiap pertemuan baris dan kolom ini diisi sel yang menyatakan XIJ ini adalah jumlah barang yang dikirimkan dari sumber I ke tujuan J, dan di pojok kanan atas setiap sel terdapat kotak kecil yang menyatakan ongkos per unit yang harus dikirimkan dari sumber I ke tujuan J. Sedangkan di bagian kanan kita tuliskan persediaan di setiap sumber, dan di paling bawah kita tuliskan permintaan di setiap tujuan. Ini adalah cara menuliskan masalah dari model transportasi ke dalam tabel transportasi. Lalu bagaimana cara menyelesaikan masalah tadi dengan menggunakan teknik transportasi? Yaitu, yang pertama tentukan dulu solusi visible awal dan banyaknya variabel basis. Jika terdapat M sumber dan N tujuan, maka banyak variabel basis pada solusi visible awal kita terdapat M ditambah N dikurang 1 variabel basis. Selanjutnya kita tentukan variabel masuk di antara variabel non-basis yang ada. Jika semua variabel masuk memenuhi kondisi optimalitas, maka kita hentikan. Sedangkan jika belum memenuhi kondisi optimalitas, maka dilanjutkan ke langkah 3. Di mana untuk penentuan variabel masuk ini, kita gunakan metode pengali. Lalu, yang ketiga, kita tentukan variabel keluar di antara variabel basis yang diperoleh di langkah 1. Lalu tentukan solusi visible baru dan kembali lagi dengan menggunakan metode pengali, kita uji apakah kondisi tabel sudah optimal atau belum.
Inilah langkah-langkah dalam menyelesaikan suatu model transportasi dengan menggunakan teknik transportasi.